Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik ya, semoga sehat-sehat selalu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ayo, berdoa selesai. Baik, langsung saja kita memulai pembelajaran kita pada hari ini. Ibu share screen dulu ya. Nah, apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Belum ya? Sudah, Bu. Lihat ya. Nah, baiklah, hari ini kita akan membahas mengenai keseimbangan benda tegar. Nah, dari pembelajaran ini, Ibu harap kalian bisa memahami konsep dari keseimbangan dan juga karakteristik dari keseimbangan itu sendiri. Oh ya, sebelumnya Ibu absen dulu ya untuk mengecek kehadiran kalian semua. Baik, Iratri Astuti, Hadir, Bu. Marina, Hadir, Bu. hadir ya Marina. Nika Febrianti, Hadir, Bu. hadir ya. Kemudian ada Tiara Alifarani Husada. Hadir, Bu. Ya. Baiklah, kalau ada kita langsung saja masuk ke materi. Ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi, kita hari ini akan membahas mengenai keseimbangan benda tegar. Nah, pada materi ini Ibu harap kalian dapat memahami konsep dari keseimbangan benda tegar dan juga karakteristik dari keseimbangan benda tegar. Oke, langsung saja. Nah, untuk memulai pembelajaran ini, Ibu ada video. Nah, coba kalian lihat dulu ya videonya. Apakah videonya terlihat? Belum, Bu. Ya, tunggu ya, jaringan Ibu sedang tidak bagus. KTP, kumpulan toko pilihan di Tokopedia. Selalu gratis pakai instan kurir, selalu ada flash sale. Perhatikan ya videonya. Ya.
tahun 2013. Pendiri Balancing Art Indonesia itu ya Mas Jiti dari Jogja. Kan balancing itu ada dua macam. Dari Balancing Art itu kan bedanya batu, kan dari batu ya jenisnya banyak kan tuh. Terus kalau di dalam media itu semacam kayak main balancing itu kayak semacam gelas ini nih, gelas, botol, koin juga ada kan. Teknik-teknik tertentu kayak balancing art itu kayak tik-tak, terus stocking, terus Bridge, ada 5 jembatan batu. ada titiknya kok. Simbang itu ada titiknya, ada 0, titik 0-nya ada. Kalau kita nggak pakai mantra-mantraan, kita kalau mau belajar ini tahan napas aja dulu bentaran, mengatih kesabaran. Musuh utama dari balancing itu angin, getaran. Di Jakarta susah nyari sungai yang banyak batunya. Ya itu jarang, jadi main rock balancing jarang. Fix medianya, fix kayak botol, gelas, koin, kayak gitu sih. Sensasinya puas, puas, ya senang aja sih. Lazada birthday sale. Video mengenai keseimbangan. Nah, bagaimana menurut kalian video tadi? Menarik Bu. Tentang keseimbangan benda. Ya, benar ya, tentang keseimbangan benda. Nah, coba misal Ibu tanya, Ira, Iya Bu. coba Ibu tanya ya, dari video tadi, menurut Ira, bagaimana benda tadi bisa seimbang? Menurut Bapak tadi harus dicari titik-titik tertentu atau tempat-tempat tertentu agar benda tadi bisa seimbang Bu. Ya, benar sekali. Jadi, untuk keseimbangan itu ada titik-titiknya yang dinamakan titik berat. Nah, lalu misal Ibu tanya lagi, adakah kesulitan dalam mencari keseimbangan tadi? Ada Bu. Ada Bu. Ya, apa kesulitannya tadi? Ada gangguan dari luar seperti angin, getaran. Nah, sehingga sulit untuk menyeimbangkan benda tersebut. Ya, benar ya, karena ada gangguan, jadi keseimbangannya juga ikut terganggu. Nah, dari penjelasan tadi yang Ira sebutkan tadi, coba Ira berikan pengertian mengenai keseimbangan. Jadi, menurut saya, keseimbangan itu ialah saat kita menemukan titik berat pada benda tersebut, benda akan seimbang dan tidak ada gaya atau gangguan dari luar, Bu. Ya, tepat sekali ya. Beri tepuk tangan kepada Ira. Nah, jadi berdasarkan apa yang Ira sampaikan tadi, dapat kita tarik kesimpulan kalau benda keseimbang itu terdapat titik-titik tertentu dan juga tidak ada gangguannya. Nah, kita lanjutkan materi kita ya.
Nah, kita kembali ke PowerPoint tadi. Nah, di sini Ibu ada 2 buah gambar. Yang ini gambar pertama, dan yang ini gambar kedua. Coba misal Ibu tanya, mana benda yang seimbang? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, coba nih Kak, yang mana yang seimbang? Yang nomor 2, Bu. Kenapa yang nomor 2, bukan nomor 1? Karena yang nomor 2 dia sejajar. Jadi menurut Nike, keseimbangan itu adalah benda yang sejajar ya. Iya, Bu. Nah, yang dia bilang Nike tadi itu bisa jadi. Tapi bagaimana dengan gambar yang ini? Yang ini kan apakah gambarnya sejajar ataukah seimbang? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Nah, kita lanjutkan mengenai materinya tadi. Nah, apa sih seimbang itu? Nah, seimbang itu ada 2 macam. 2 macam keseimbangan pada benda tegar. Keseimbangan translasi dan keseimbangan rotasi. Nah, keseimbangan translasi itu apabila gaya yang terletak pada koordinat X dan Y itu bernilai 0. Berarti tidak ada gaya ya yang bekerja situ, atau gayanya searah, atau gayanya berlainan arah. Nah, selanjutnya ada keseimbangan rotasi. Nah, keseimbangan rotasi itu syaratnya adalah jumlah dari tahunnya itu sama dengan 0. Nah, tipsnya gunakan titik dengan banyak gaya tidak diketahui sebagai poros. Nah, seperti yang video tadi ya, ada titik-titik tertentu sehingga benda itu bisa seimbang. Nah, baiklah, untuk lebih memahami keseimbangan tadi, kita akan praktikum. Oh ya, tapi sebelum itu Ibu ingin menjelaskan sedikit lagi ya. Nah, sudah terlihat ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Bentar ya. Nah, kesetimbangan gaya. 2 gaya dikatakan setimbang jika besarnya sama, arahnya berlawanan, dan segaris kerja. Nah, seperti ini tadi ya, seperti gambar yang disebutkan Nike tadi. Nah, berarti apa yang dikatakan Nike tadi benar, seimbang. Nah, lalu bagaimana dengan gambar yang tadi? Nah, gambar yang tadi memiliki banyak gaya ya. Bisa 3 seperti gambar ini. Nah, jika 3 gaya, maka apabila gaya yang satu dengan resultan 2 gaya lainnya mempunyai besarnya yang sama, segaris kerja, dan arahnya berlawanan, itu dapat dikatakan dengan setimbang. Nah, di sini untuk mencari resultan gaya. Nah, ini untuk resultan gayanya ya. Bisa dilihat di sini. P, P1, Px, 1 sama dengan P1 cos alfa. Dari penjumlahan ini didapatkan sigma Px. Dan dari penjumlahan ini didapatkan sigma Py. Nah, sehingga resultannya itu sama dengan akar sigma Px kuadrat ditambah sigma Py kuadrat. Nah, untuk
Sebentar ya. Coba lihat dulu ya PPT Ibu ini. Perhatikan baik-baik. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Baik, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk virtual lab tadi ya. Itu kan linknya sudah Ibu bagikan di grup WA. Nah, nanti kalian bisa coba sendiri. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit saja mengenai praktikum yang akan kita lakukan. Oke. Bisa screen dulu ya. Nah, ini dia gambaran kan mengenai virtual lab yang akan kita lakukan. Di sini ada 3 buah masa ya. Ini P1, ini P2, ini P2 dan ini P3. Nah, kalau kita tambahkan atau kurangkan, itu akan membentuk sudut yang berbeda. Di sini ada alfa dan ada beta. Nanti kalian catat di situ ya. Nah, sehingga kalian akan tentukan seperti rumus yang Ibu berikan tadi. Lalu kalian cari resultan sehingga untuk menentukan gaya yang kedua yang ini. Nah, sudah paham? Sudah, Bu. Paham ya? Baiklah, Ibu beri waktu kalian untuk mengerjakan praktikumnya. Kira-kira 10 menit cukup ya? Cukup, Bu. Cukup ya, baik. Silakan kalian praktikum. Nanti hasilnya silakan kalian presentasikan. Oh ya, hasilnya tadi bisa kalian kumpulkan ke grup WA supaya bisa Ibu lihat. Baik, silakan mengerjakan dan apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian bilang saja di Zoom ini atau di grup WA. Baiklah, selamat mengerjakan ya. Ya, Bu. Apakah praktikumnya sudah selesai? Ya, Bu. Sudah ya. Nah, coba kelompok Nike. Nah, coba kelompok Nike presentasikan hasil yang sudah
didapatkan dari praktikum tadi. Silakan pada Nike. Iya, Bu. Baik, Saudara Nike, silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Saya tahu mau ngomong apa lagi. Oke. Oke, aku bingung nih. Awalnya apa dia? Udah langsung kebaca ya, Be. Tidak, percobaan pertama dia langsung udah enaknya. Ini berikut hasil yang kami dapatkan dari praktikum. Oh ya, baiklah. Jadi ini tinggal dibaca kan? Suaraku keluar kan? Ya, keluar. Ini lagi ngomong kok nih. Oh ya, baik. Oke. Pada percobaan yang telah dilakukan, didapatkan data sebagai berikut. Percobaan pertama, P1 sama dengan 20, PX 20 cos 60, PY 20 sin 60, P3 sama dengan 20, PX 20, PY 20 sin 60. Hasil PX sigma PX sama dengan minus 38,09. Sigma PY sama dengan min 12,19. R sama dengan akar minus 38,09 kuadrat ditambah minus 12,19 kuadrat sama dengan 39,84. Percobaan kedua, P1 sama dengan 30, PX 30 cos 38,9, PY 30 sin 38,9, P3 sama dengan 20, PX 20 cos 70,5, PY 20 sin 70,5. Hasil, sigma PX sama dengan 14,54. Sigma PY sama dengan 67,28. R sama dengan akar 14,54 kuadrat ditambah 67,28 kuadrat sama dengan 68,83. Percobaan ketiga, P1 sama dengan 30, PX 30 cos 68, PY 30 sin 68. P3 sama dengan 40. PX 40 cos 44, PY 40 sin 44. Hasil, sigma PX sama dengan 53,19. PY, sigma PY 26, maaf Bu. Sigma PY sama dengan minus 26,22. R sama dengan akar 53,19 kuadrat ditambah minus 26,22 kuadrat sama dengan 59,30. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa dengan menggunakan resultan dari dua buah gaya dapat dicari gaya lain yang sejajar dan berlawanan arah dengan resultannya. Baik ya, itu tadi hasil dari ya, baiklah, itu tadi hasil dari kelompok Nike mengenai praktikum yang sudah kita lakukan. Nah, untuk kelompok Ira, bagaimana? Apakah hasilnya sama dengan yang dikerjakan oleh kelompok Nike atau berbeda? Sama, Bu.
Sama ya. Coba kelompok Ira berikan kesimpulan mengenai percobaan yang telah dilakukan. Dari percobaan yang telah kami lakukan, kami dapat menarik kesimpulan bahwa resul gaya yang besar dipengaruhi oleh massa yang besar, serta dengan menggunakan resultan dari dua buah gaya dapat dicari gaya lain yang sejajar dan berlawanan arah dengan resultannya. Nah, jadi itulah kesimpulan mengenai percobaan yang telah kita lakukan. Bahwa kalau terdiri dari 3 buah gaya keseimbangan, maka cara mencari salah satu gayanya dengan cara mencari resultan dari 2 buah gaya. Nah, baiklah. Apa sampai sini sudah paham semuanya? Paham, Bu. Paham, Bu? Baik ya, kalau paham. Ibu rasa cukup sampai sini pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baiklah, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah, bertutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.